dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menaikkan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Perkasa, Pencipta langit dan bumi beserta segenap isinya, bimbinglah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melihat kemuliaan dan kemahakuasaan-Mu. Kasih karunia-Mu senantiasa memelihara dan menyediakan segala kebutuhan hidup kami. Bangunlah hati kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran perbuatan-Mu melalui ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa, mari puji Dia Yesus yang Juru Selamat, dan mari puji Dia Roh Kudus. Firman Tuhan kemudian dari Kitab Biasa nomor 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia Pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia penolong yang setia. Mari puji Dia penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti hukum Taurat yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 31 sampai 33a. Dan sebagaimana kamu kehendaki
supaya orang berbuat kepadamu. Perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Tetapi kamu kasihlah musuh-musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, dan gembira untuk bersama melangkah mengucap syukur dan bertepuk tangan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Orkestra nomor 15. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Marilah kita berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengampuni dan memohon ampunan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami, Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua itu sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak. Dalam nama Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami.
Amin. Dengarkan dan percayakan firman Allah janji tentang pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah tempat keimanan. Amin. Coba Tuhan respon berdosa kita untuk menyanyi dari Hidup Keesahan nomor 78 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah membasuhnya, ku datang Tuhan dengan firman Allah yang jelas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 46 hingga ayat yang ke-55. Beginilah firman Tuhan. Kemudian dia balik. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan nama-Nya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang jongkak. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari hartanya dan menurunkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang wakaf dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan lapang. Ia menolong Israel, hamba-Nya karena Ia mengingat kelakuan. Seperti yang diberikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Kita bernyanyi dari judul bersama nomor 284 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kendati hidupku tentangnya senang dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegak. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pendosa terus menekan dan iblis geram menyerbu, Tuhanku memilih anaknya lelap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aibnya penuh. Hutangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Marilah kita semakin berdiri. Marilah kita meninggalkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang dikerjakan oleh semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Kali dan Bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sampai dia makan dan semuanya seperti Tuhan mengasihi kita, mari kita layan. Coba Tuhan kita bernyanyi dari hidupnya saat nomor 280 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Berapa lama kita bernyanyi, berdoa dan terus menulis. Berapa lama kita mengubah semua yang tak benar, sampai tiap orang dan semuanya kenyang, seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang, seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Bagaimana kita taat tegak dan melakukan yang baik? Bagaimana kita merendah dan melihat sinar terang, sampai tiap orang makan dan semuanya kenyang, seperti Tuhan mengasihi kita, marilah melayani. Khotbah Jumat bagi kita hari ini, Minggu 19 April 2026, bersama pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis Jemaat Kesekianan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, khususnya bagi jemaat yang baru pertama datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Kegiatan yang sudah terlaksana pada Minggu sesi pertama 12 April hadir 35 orang, sesi kedua yang hadir 113 orang. Pada sekolah minggu 12 April yang hadir 60 orang, sermon majelis 14 April yang hadir 32 orang. Ibadah pertemuan sektor Jumat 17 April, sektor 1 yang hadir 30 orang, sektor 2 47 orang, sektor 3 37
orang. Yang berikut kegiatan yang akan kita laksanakan dalam seminggu ke depan. Sermon majelis dan jam doa diadakan pada hari Selasa 20 April 2026 masuk jam 19 bertempat di Gedung Serbaguna. Latihan pelayan persiapan pada minggu sesi pertama dan sesi kedua Kamis 23 April 2026 dimulai jam 18 bertempat di gedung gereja. Yang berikut pertemuan gabungan. Pertemuan gabungan kita adakan pada hari Jumat 24 April 2026 masuk jam 19 bertempat di gedung gereja PKPS Pontianak yang menjemui sektor Tol. Yang berikut pada minggu tanggal 26 April 2026 sesi pertama masuk jam 7.30 WIB berbahasa Indonesia. Sesi kedua masuk jam 10 WIB berbahasa Simalungun. Model kebaktian model A. Pelayan kebaktian sekolah minggu 12 April masuk jam 10 bertempat di Gedung Serbaguna. Yang berikut pemberitahuan. Mengundang kepada seluruh anggota seksi Minang untuk mengikuti ibadah Paskah dan pelaksanaan aksi sosial yang dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 23 April 2026 waktu jam 17 WIB bertempat di Panti Jompo dan Panti Asuhan Yayasan Yesaya 58 alamat Jalan Perintis yang Abadi Perdamaian Kota Baru. Yang bertugas untuk Kabupaten Saragi, Pembangunan Ujian dan Desi Borsopu, Dua Sapati, Kuaromi, Saragi. Itu kumpul untuk mengatasi Minang di Gereja Diras Pontianak disiapkan transportasi untuk menuju ke lokasi. Kumpul jam 16 WIB dan berangkat jam 16.30 WIB. Yang berikut warga kawanan persembahan minggu sesi pertama tanggal 12 April total 497.000, sesi kedua total 2.238.000. Persembahan sekolah minggu 12 April total 324.000. Persembahan sektor 17 April 1 total 240.000, sektor 2 total 350.000, sektor 3 total 222.000. Sudah diterima persembahan dari keluarga siswa Ahmad Damanik yang berubah untuk April 100.000, dari keluarga Program Purba yang Damanik untuk April 2026 500.000. Sudah diterima ucapan syukur dari keluarga Program Purba yang Damanik untuk pendeta Jekandra Saragi dan pendeta Republik Purba masing-masing 250.000. Sudah diterima janji iman tahun 2026 Untuk adiknya. dari keluarga yang berubah 21.000. Keluarga Presiden Saragi yang berbirsan 30.000, keluarga Presiden Mustampul yang bermunte, keluarga Presiden Berbirsan Pinang Situa Presiden Saragi masing-masing 50.000. Keluarga Presiden Berubah yang berusiaan, keluarga Presiden Berbirsan yang bertiga, keluarga Presiden Teman yang berubah, keluarga Presiden Berbirsan yang berlebaran masing-masing 100.000 rupiah. Dari keluarga Presiden Menalu yang berusangga, keluarga Presiden Berubah yang berusaha masing-masing 200.000 rupiah. Dari keluarga yang Damanik yang sekitar Area Poru Saragi 300.000 rupiah. Dari keluarga yang Berubah yang Damanik 500.000 rupiah. Dari keluarga Bapak Dewa Berubah yang Saragi 600.000 rupiah. Sudah diterima yang berikutnya tahun 2026 dari keluarga Wasap Selamata yang berjuta 240.000 rupiah. Dari keluarga Bapak Sukarta Monte dan keluarga Samora 250.000 rupiah. Dan sisi Bapak yang berubah 150.000. Joran Sesinan yang menjadi yang berubah berusaha lagi 150.000. Laporan keuangan jemaat Pontianak saldo per 11 April 30.575.330. Jadi pemasuk penerimaan minggu ini 1.880.000, pengeluaran 988.700. Jadi saldo per 18 April 2026 31.460.030 rupiah. Dan dana tunai di tabungan emas 7,051 gram dan dana tunai di bendahara jemaat 23.947.011 rupiah. Laporan keuangan janji iman tahun 2026 akumulasi penerimaan sampai dengan 18 April
2026 52.814.000 dan sudah dikeluarkan untuk mendukung pelayanan di kas seksi nomor kosong sebesar 8 juta dan kas seksi sekolah minggu 10 juta. Jadi saldo per 18 April 2026 34.814.000. Jemaat Kasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Ketua Junior Berpurba, Pieri Suwo Gersang, Bapak Junior Berpurba, Inang Lumayan Berpunit, Orieva Kamoria Gersang, Inang Maria Tuami Berparaki, Inang Vera Buyanti Nabela Berpurba, Aryan Kompasu Damani. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah waktu jemaat bagi kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada di surga, oleh kasih dalam Tuhan Kristus, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Kau boleh persatukan kami jemaat Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, Kau telah tahu kegiatan yang sudah terlaksana di dalam jemaat kami. Kami bersyukur Tuhan itu semua boleh berjalan karena Tuhan boleh campur tangan. Dan biarlah apa yang kami lakukan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana kegiatan pelayanan kami dalam seminggu ke depan. Kami percaya Tuhan juga boleh campur tangan, Tuhan boleh menyertai setiap rangkaian kegiatan, sehingga apa yang kami lakukan juga semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan semuanya untuk memuji nama Tuhan. Engkau perlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang berbagian, dan Tuhan seluruh pelayan Tuhan boleh memberikan hati dan boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan dan juga melayani jemaat Tuhan. Kami juga berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan, biar Engkau juga Tuhan memberkati, menyertai, memberikan kesehatan, bahkan melindungi setiap langkah kehidupan jemaat Tuhan, sehingga dengan penuh kerinduan jemaat Tuhan juga boleh hadir, bersekutu, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam seminggu ke depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keuangan yang sudah terkumpul. Kami percaya Tuhan boleh berkati ini menjadi persembahan, bahkan keuangan yang boleh dikelola dengan baik oleh jemaat Tuhan di Kasih Sarjana, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik dan seluruh program-program boleh terlaksana dengan baik, dan itu semua terhormat dan kemuliaan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kau boleh tambahkan umur kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan Kau boleh menyertai mereka, Tuhan memberikan kesehatan, memberkati setiap apa yang mereka cita-citakan, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan dan melakukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sampai banyak. Kembali kita bernyanyi dari Kidung S1 nomor 752, dinyanyikan ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh,
dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai dan memelihara iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, salam untuk kita semuanya. Mari kita Alkitab kita dari kitab Habakuk. Habakuk 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Dan masih merupakan doa dari Nabi Habakuk setelah dia menerima kata-kata jawaban atas permohonannya. Saya bersama kepada kita semua di dalam firman Tuhan. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah bergerak, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat mata naik, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anakmu yang melayangnya, karena kilauan tembok tombakmu yang berperiak. Dalam negara engkau melangkah melintasi bumi, dalam muka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau kurangi. Engkau merubah bagian atas rumah orang-orang fasik dan merubah dasarnya sampai bagi yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak-anaknya sendiri, kepala askarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan pedang engkau meminjam aku timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemaralah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah hidupku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan semalam, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dari tanah akan menghentikan hari kesusahan yang akan mengenai bangsa yang bergerombolan menyerangkan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mencemara. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalang dari turunan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini memperdalam tema kita, yaitu bergembira di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan dari awal sampai akhir nanti mau mengajak jemaat Tuhan seadanya pada saat ini dalam pengalaman kita masing-masing, baik juga di keluarga ada pengalaman yang menurut kita katakanlah bisa kecewa, menangis, marah atau tidak bergembira. Firman Tuhan mau memberikan satu cara pandang yang baru melalui Nabi Habakuk agar kita bisa bergembira pada saat ini. Kuncinya di dalam Tuhan. Mungkin
berbahagia, kita tidak bisa berlebihan. Di tengah-tengah lingkungan, kita tidak bisa berlebihan. Di tempat kerja, kita mungkin tidak bisa berlebihan. Atau mungkin di dalam gereja, sekali kita mungkin tidak bisa berlebihan. Karena itu, firman Tuhan mau memfokuskan kita, mungkin di tempat-tempat yang seperti itu kita tidak bisa berlebihan, tetapi berlebihan di dalam Tuhan. Itu adalah salah satu pilihan dalam iman kita yang akan muncul ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Jadi ini sangat relevan tentu dengan hidup kita. Mari kita nanti setelah sepanjang mendengarkan firman ini, kita mungkin berikan pengalaman hidup kita, tapi semua itu mari kita ingat dalam satu tema ini, ajaran untuk bergembira di dalam nama Tuhan. Habaq, seorang nabi mungkin bisa kita bayangkan seorang yang berdekat dengan Tuhan, yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dan memang seperti itu sederhana. Tetapi kalau kita baca buku Habaquk 3 pasal ini, apakah Habaquk itu bergembira? Iya. Kita Habaquk dimulai dengan satu gugatan kepada Tuhan, dan siapa yang menggugat Tuhan, siapa yang mempertanyakan Tuhan itu seorang nabi. Seorang nabi menggugat Tuhan, tidak bergembira melihat pengalaman hidup yang dia hadapi. Bisa kita baca ketika Habaquk bertanya, ada dua pertanyaan di sini. Satu, berapa lama lagi? Berarti Habaquk sudah lama melihat kesalahan. Berarti Habaquk sudah lama tidak bergembira. Habaquk sudah lama tidak bersukacita. Karena itu dia bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Kenapa Tuhan? Apa yang terjadi? Karena Habaquk dia berteriak, bukan hanya berteriak, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Seolah-olah Tuhan itu diam, tidak mendengarkan sebuah teriakan dari Habaquk. Tidak tahu benar, tidak tahu tolong. Karena itu Nabi Habaquk tidak bergembira, tidak bersukacita, karena dia sudah lama menderita dan dia tahu dia harus berdoa dalam kondisi itu. Tapi Allah itu seperti diam. Allah itu tidak mendengar, tidak menolong, Allah itu terasa jauh. Bukankah pergumulan yang Habaquk ini adalah pergumulan kita sebagai Tuhan? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa Allah memperlihatkan kepada kejahatan sehingga aku menghadap kepada dia? Jadi kita bayangkan saja, Habaquk saja sebagai seorang nabi, dia begitu jujur menyampaikan apa yang dia alami dalam hidupnya. Kita Habaquk dimulai dalam kegembiraan, tapi nanti di akhir ditutup dengan satu sukacita. Artinya, Nabi Habaquk sendiri dengan jujur berkata, hidupnya penuh dengan pergumulan yang akan membawa kita dalam kegembiraan. Dan tentu juga hidup kita tidak jauh beda dengan itu. Sekelas Nabi pun bisa juga bertanya kepada Tuhan. Tentu kita bisa juga bertindak demikian. Ada berbagai pertanyaan dalam hidup kita, dan sepanjang pertanyaan itu belum dijawab, tentu kita tidak bisa berlebihan. Manusia itu membutuhkan penjelasan dalam hidup. Kalau belum dijelaskan, maka manusia itu akan tidak bisa bersukacita. Ini yang pertama, karena itu ini konflik Habaquk. Apa yang terjadi kemarin di dalam kitab Habaquk ini? Cuma Tuhan, Habaquk mempertanyakan mengapa Allah menggunakan bangsa yang jauh lebih fasik dan jahat daripada Yehuda untuk membunuh umatnya sendiri. Habaquk sebagai seorang nabi Israel, dia memang menyadari Yehuda itu bangsa yang berdosa. Wajar dihukum oleh Tuhan, wajar menerima hukuman. Habaquk bisa menerima kondisi. Tetapi masalahnya, kalau bangsa Yehuda harus dihukum Tuhan, tetapi kenapa Allah memakai bangsa Kasdim yang lebih jahat dari bangsa Yehuda untuk menghukum mereka? Kira-kira seperti itu. Oke, nah kita mengaku hidup kita memang tidak baik-baik juga ya. Kita memang mengaku banyak kekurangan. Kita mengaku kita jahat. Kita mengaku kita berdosa. Wajar dihukum Allah akan hal ini. Tapi masalahnya
mungkin karena hidupnya lebih tersalah dari hidup kita, justru diidam kita oleh Tuhan untuk membunuh kita. Ini kan konflik yang sangat berbiasa dialami oleh hamba-Mu ini. Dan itu yang kita katakan kepada Tuhan. Kenapa bangsa yang lebih jahat dan bangsa-Mu hidup Tuhan yang pakai? Di mana dia hidup Tuhan? Oke Tuhan, kami bisa dihukum, kami berdosa. Tapi kenapa bangsa yang lebih berdosa dari kami itu yang Tuhan pakai? Ini kan salah satu pertanyaan teologis. Dan ini membuat Habakuk tidak bergembira. Tuhan memakai orang yang lebih jahat dari kita untuk menghukum kita. Tuhan memakai orang yang lebih berdosa dari kita untuk menegur kita. Kita tidak bergembira. Apa yang kita lakukan? Kata kita. Dan Habakuk karena itu dia berkata kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi di Habakuk 2, Tuhan sudah menjawab itu. Dan setelah Tuhan menjawab bahwa ada kebenaran Tuhan yang dinyatakan, ada Tuhan yang akan didengarkan. Kita masuk ke bagian yang ketiga, ini khusus tentang doa Habakuk setelah dia mendengarkan jamaah perkataan kebenarannya. Dan dengan doa ini ada 4 dasar bagaimana cara pandang dari Habakuk untuk mengajari kita untuk tetap bergembira. Pertama, mari kita mengingat kesehatan persatuan. Kata Habakuk seperti apa? Karena menurut Habakuk Tuhan itu berkuasa atas segala hal, atas segala apapun yang ada di dunia ini. Pada ayat 10, gunung-gunung, air luas, samudera air, matahari, bulan, dan semua yang ada di dunia ini. Di sini disebutkan oleh Nabi Habakuk, Allah berkuasa terhadap segala apapun yang ada di dunia ini. Dan dengan kondisi ini, poinnya sangat jelas. Kita bisa bergembira di dalam Tuhan ketika kita percaya bahwa bukan hanya dunia ini, tetapi kehidupan kita sebagai bagian dari dunia ini juga adalah bagian dari rancangan Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan mengendalikan segala apapun yang ada di dunia ini termasuk dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita tidak bisa bergembira ketika kita membutuhkan penjelasan atau kepastian dalam hidup kita. Kita tidak bergembira ketika bertanya bagaimana dia anak-anak saya ini, bagaimana dia pendidikan mereka, bagaimana dia ekonomi kami, bagaimana dia ketika mereka usaha, bagaimana nanti judulnya, setelah judulnya bagaimana setelah mereka saya tinggalkan saya mati ya. Kira-kira seperti itu. Ini kan berkaitan dengan sukacita itu kita berpikir bisa mengendalikan kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata tidak. Tetapi ada satu kepercayaan bahwa kita bisa bergembira ketika kita mengatakan iman kita dalam rencana Tuhan. Bahwa Tuhanlah mengendali, Tuhanlah memegang kehidupan kita. Bahkan dalam kehidupan di masa depan sekalipun Tuhan sudah mengatur, Tuhan sudah mempersiapkan, Tuhan sudah menyediakan segala hal yang diperlukan sesuai dengan hikmat daripada Tuhan sendiri. Ini sebenarnya tahun ini bisa sedikit menurunkan kekhawatiran dalam berbeda dalam hidup. Tuhan UAP nama maju berubah. Tuhan UAP nama sistem nama perlu bagi berubah. Kenapa lalu kita baru menyembah ketika kita sudah meminta sekali anak kita itu adalah dipelihara oleh Tuhan. Mungkin dulu merasa saya punya maaf dalam satu pelayanan kami. Kalau cuma kunjungi lagi, merujukkan mengingatkan ini. Kalau cuma tahu semua berkata bagaimana dia anak ini masih kecil-kecil. Ketika ditinggalkan yang musuh masih dikasih. Seperti itulah tanggapan semua orang. Tapi pada akhirnya 5-10 tahun setelah kejadian itu anak yang tinggalkan itu sehat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan itu nama saya Tuhan nama saya itu berhutang. Kira-kira itulah yang membuat kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Karena saya apa-apa. Akhirnya kita pernah sehat dari berhutang. Tapi Tuhan itu nama sisi Tuhan atau kembali berhutang. Tidak perlu terlalu khawatir. Yang kedua, kita bisa bergembira dalam hidup ini dengan mari kita hadapi realitas yang berbeda. Mau percaya dari Habakuk itu, ketika dia menghadapi
situasi yang dihadapi ini kan jujur. Ketika aku mendengarnya, maksudnya apa? Seruan masyarakat ini sebagai seorang nabi dia berkata berat ini. Begitu begitu, tulang-tulangku saya akan masuk ke senar. Aku itu, aku jujur. Jadi hidup ini bukan ketika diajak untuk bergembira, tidak otomatis dari pagi sampai malam kita tertawa-tawa saja. Bukan. Ketika misalnya ada satu ide dalam hidup kita berkata, biasa saja kok. Bukan. Hidup kita ini, hati kita ini bukan terbuat dari batu, tapi ada emosi-emosi yang membuat kita bisa takut, gemetar, menggigil ketika itu terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika itu terjadi, firman Tuhan adalah bagus mengajarkan kita hadapilah yang kasih yang terjadi, hadapilah ketakutan itu, hadapilah kekecewaan itu, hadapilah segala kekhawatiran itu, hadapilah segala kelemahan itu. Bagaimana cara menghadapinya? Dengan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada ini yang diajarkan firman Tuhan supaya kita bisa bergembira. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tetap bergembira di dalam Tuhan? Kapan Nabi Muhammad ini dalam konteks dia melayani atau dengan bahasa sekarang yang petani. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dalam kurungan, tidak ada yang buruk saat di dalam kandang. Itu adalah kehidupan yang mengecewakan. Itu kehidupan yang tidak diharapkan. Tapi, namun, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Bekerja dalam amal yang dilakukan aku dalam bahasa sekarang ini kira-kira seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, aku akan bersorak-sorak. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, aku akan bersorak-sorak. Sekalipun pohon zaitun mengecewakan, aku akan bersorak-sorak. Sekalipun ladang tidak menghasilkan, aku akan bersorak-sorak. Lembu sapi tidak ada dalam kandang, aku akan bersorak-sorak. Jemaat Tuhan, dari sini kita boleh berkata bergembira itu ternyata adalah pilihan. Kita yang memilih kita bisa bergembira atau tidak dalam hidup ini. Sebenarnya dengan kondisi yang disampaikan oleh Bapak itu yang terjadi dia adalah melulu merata, tidak bergembira. Bagaimana Nabi Muhammad bisa bergembira? Apa yang diharapkan berada itu tidak ada, harus tidak ada lagi sisa. Pengharapan-pengharapannya terhadap apa yang dia miliki itu tidak ada lagi. Sebenarnya pilihannya adalah kecewa. Tetapi bergembira dalam Tuhan itu adalah suatu pilihan. Kita yang memilih hidup kita mau bergembira atau tidak. Kalau kita memilih bergembira ketika hanya pohon ara berbuah, ketika pohon anggur berbuah, tentu bukan yang demikian yang diharapkan oleh firman Tuhan. Kalau kita hanya bergembira ketika kondisi baik-baik saja, segala keinginan terpenuhi, tentu itu bukan bergembira di dalam Tuhan, tapi bergembira dalam Tuhan. Ketika kita tak memilih, ada situasi tidak seperti kita harapkan, tapi kita memilih untuk tetap bergembira. Itulah artinya bergembira di dalam Tuhan. Jadi kita dulu memilih bagaimana kita bergembira atau tidak. Jangan kita serahkan kepada yang lain, tapi kita yang memilih itu. Kemudian yang terakhir, bergembira dalam Tuhan adalah kita lakukan karena kita percaya kehidupan yang baru itu hanya kita temukan hanya di dalam Tuhan. Ketika mendengar kata dia tutup di awal dia mengeluh, dia tidak bergembira di awal kitabnya dan di akhir kitabnya dia bergembira dengan perlakuan iman. Allah Tuhan itu kekuatanku. Bagaimana caranya? Dia memberkatimu seperti kaki rusa, gambar ya alat perencanaan, gambar dari sebuah kekuatan yang baru. Dia menjadikanmu berjalan di bukit itu. Dari aku percaya bahwa kekuatan yang baru yang membuat itu tetap bergembira hanya di dalam Tuhan, dan dia mengatakan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan.
kekuatan dalam hidup. Ketika dikatakan Nabi Halak sumber kekuatan, berarti Nabi Halak kekuatan hidupnya bisa berada dalam kelemahan dan sumber kekuatan itu hanya kepada Tuhan. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan, Habakuk ini yang terakhir. Habakuk mengajarkan bahwa sekalipun dunia di sekitar kita runtuh, kita tetap bisa menang karena keselamatan kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan kita bersyukur ada Habakuk di dalam Alkitab kita yang memberikan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru untuk bisa bergembira di dalam Tuhan. Kalau merasa kurang cukup, mari kita baca Habakuk di rumah kita. Mari ambil pesan-pesan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu, Bapa kami yang baik, melalui firman-Mu telah menyapa kami pada saat ini. Di mana Tuhan firman-Mu mengajarkan kami untuk bisa tetap bergembira, dan tentu ini adalah salah satu kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami masing-masing. Kami bergembira dalam hidup ini. Tapi memang kami menyadari banyak faktor yang membuat kami tidak bergembira. Ketika yang terjadi di sekitar kami tidak seperti kami harapkan ini dan bahkan luar sekali. Tapi kami bersyukur Nabi Habakuk sudah memberikan cara pandang yang baru kepada kami untuk tetap bisa bergembira di dalam hidup ini. Ketika dia berkata bahwa Allah yang mana yang mengembalikan kehidupan kami. Karena itu kami letakkan kehidupan kami ini, masa depan anak-anak kami, keluarga kami, apa yang kami harapkan hanya dalam ranah pembersihan. Ajarkan kami untuk mempercayai diri kami, sehingga kami bisa tetap bergembira dalam hidup ini. Kami tetap juga bisa bergembira ketika kami menerima segala yang terjadi dalam hidup ini, seraya kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap memberikan mengatur kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan pesan dari Nabi Habakuk ini, dengan tegas ia mengajarkan kami ternyata bergembira itu adalah pilihan iman kami sendiri yang harus kami ambil dalam hidup ini. Itu adalah keputusan kami untuk bergembira dalam hidup ini. Karena itu pada saat ini kami memilih untuk bergembira walaupun banyak kehidupan kami tidak seperti yang kami harapkan. Ekonomi kami merosot, kesehatan kami menurun, anak-anak masa depan mereka tentu kami tahu seperti apa. Tapi kami memilih untuk bergembira karena kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan mayatkan nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita memberikan persembahan.
cepat ya. Ya, bentar kakak. Gimana? Gimana? Dan ini. Ya, mana? Pusat. Kan diinggal. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menerima dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber dari padamu menjadi persembahan syukur dan pujian bagi Allah. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat tercurah. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pergilah dan berkat lebih kepada semua orang. Terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengelilingi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.